Yang siap terima firman Allah sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GBI Pelita, shalom. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala Suheri Gultom, dan sosial media baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Mari sama-sama kita diberkati dengan firman Tuhan. Kuatirku, tanda tanya, ada di tangan siapa? Saya berdoa kuatir kita ada, kita serahkan kepada tangan Tuhan. Saudara, kita belajar supaya kita jangan menggenggam kuatir kita. Jangan menggenggam rasa takut, rasa cemas. Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Undangan terbesar selalu mengundang kita yang letih, yang lesu, berbeban berat. Supaya Tuhan memberikan kita kelegaan. Kita belajar dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23, mari sama-sama kita membaca 1-2 ya. Tetapi engkau ya Allah, Mazmur 55 ayat yang ke 1-2 ya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak akan dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah kuatirmu kepada siapa? Kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Latar belakang nats ini di Mazmur 55 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-17. Apa yang dialami Daud sampai dia khawatir, cemas, nangis, ketakutan. Yang dialami oleh Daud adalah di Mazmur 55 dikatakan ayat 12. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Jadi ada orang yang dekat dengan dia, namanya Ahitofel, penasehatnya dengan Absalom putranya mau memberontak. Temanku dan orang kepercayaanku ini mau memberontak sama dia. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Sama-sama melayani, sama-sama masuk rumah Tuhan. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka yang dalam batin mereka. Ayat yang ke-16, tetapi aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ayat 17 sama-sama kita baca 1-2 ya. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Saudara, ini cerita Raja Daud dikhianati orang-orang yang paling dekat dengan dia. Yang pertama namanya adalah penasehatnya namanya Ahitofel. Yang kedua adalah putranya bernama Absalom. Yang tiap hari bersama dia, bahkan tiap hari bersama ke rumah Allah. Dia mau dikhianati, dia mau dikudeta, dia mau dijatuhkan. Dia bilang begini, kalau orang yang musuhku menyakiti aku gak ada masalah. Kalau orang jauh atau orang yang membenci aku mau menyerang aku masih bisa kuhadapi. Tetapi yang paling menyakitkan bagiku adalah sahabat dekatku mengkhianati aku. Yang paling menyakitkan adalah anakku mau memberontak kepadaku. Saudara yang saya kasihi, maka saya katakan yang paling menyakitkan dalam pernikahan ketika suami berkhianat. Betul? Betul. Ketika istri berkhianat. Begitu juga kalau engkau pacaran, yang paling menyakitkan bagimu ketika pacarmu berkhianat. Maka saya bilang, kalau pacarmu berkhianat, ampuni dia, jangan lanjutkan.
Karena apa yang dibuatnya waktu pacaran, diulanginya pada waktu menikah. Sarangeo. Ya, buat putri-putriku beruhasian, jangan sampai engkau menemukan cowok yang berkhianat. Ini penting. Merubah karakter tidak sekejap. Merubah karakter tahunan. Jangan pertaruhkan pernikahanmu. Karena pernikahan Kristen sekali sampai kematian. Sehingga engkau hati-hati. Gak penting engkau melihat tampangnya. Gak terlalu penting engkau melihat kayanya. Penting dia takut Tuhan gak? Kalau dia takut Tuhan, dia takut selingkuh. Kalau dia takut Tuhan, dia takut membentakmu. Dia takut menyakitimu. Dia sayang samamu. Oleh karena itu saya katakan kepadamu, anakku, hati-hati. Ya, tapi Pak Pendeta bukan cowok yang sekarang selingkuh. Ternyata rupanya banyak juga cewek yang selingkuh. Rupanya cewek lebih rapi menyimpan selingkuhan dari cowok. Aku berdoa semua cewek-cewek yang saya lihat ini adalah yang setia, yang takut akan Tuhan. Amin. Nah saudara, berikutnya sama-sama kita lihat slide berikutnya. Semua orang merasa khawatir. Banyak orang khawatir apa? Masa depan. Ada khawatir apa? Keluarga, pekerjaan, kesehatan. Daud juga pernah dikhawatir, dikhianati. Saudara yang saya kasih apa yang dibuat oleh Daud di tengah-tengah khawatirnya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Saudara, apa yang paling banyak dikhawatirkan oleh manusia, itu akan bisa jadi pada dia. Ayub 3 ayat 25. Supaya saudara hati-hati. Tuhan tidak mau engkau dan saya tinggal dalam khawatir. Karena bisa jadi, sama-sama kita baca 1-2 ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi apa yang kukhawatirkan itu yang datang padaku. Apa yang kutakutkan itu yang datang padaku. Khawatir itu normal. Kalau dalam batas wajar. Kalau putriku pulang jam 1 pagi, khawatir dibegal. Kalau anakku tidak belajar, khawatir nggak lulus. Kalau anak putramu umur 3 tahun mencolok-colok listrik, khawatir kesetrum. Kan khawatir dong. Dan aku juga khawatir kalau kau dengar khotbah tidur, imanmu nggak tumbuh. Khawatir juga aku sedikit. Kalau tidur dengar khotbah, imanmu tidak tumbuh. Karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau engkau khawatir, seperti tadi di dalam kitab Mazmur 55 tadi jelas dikatakan, serahkanlah khawatirmu, ayat 23. Serahkanlah khawatirmu, jangan pegang. Contoh, ini adalah khawatirmu. Apa yang dikhawatiri anak gadis, anak muda kalau belum menikah? Khawatir apa? Khawatir tidak dapat jodoh. Apalagi yang dikhawatirkan kalau dia tamat kuliah. Khawatir tidak dapat kerja. Khawatir kalau dia nanti nggak punya keturunan yang sudah menikah. Khawatir nanti nggak cukup gaji untuk mensekolahkan anak-anak. Nggak cukup untuk mencicil rumah, mencicil kebutuhan-kebutuhan. Khawatir. Khawatir nanti anak-anakku nggak memelihara aku kalau tua. Karena banyak anak-anak sekarang membuang orang tua, melupakan orang tua. Khawatir jangan-jangan nanti suamiku selingkuh. Karena di drakor banyak selingkuh. Dan khawatir kalau nanti aku sakit kanker. Jangan-jangan aku sakit jantung. Jangan-jangan aku cepat mati. Saya pernah begitu. Bapak saya meninggal 50 tahun. Jadi pas umur ke 50 tahun. Pas pula sakit dada kiriku. Saya ingat. Bapakku sakit jantung langsung mati. Umur 50, gocap. Aduh. Sakit dada kiriku. Terus iblis mulai masukkan. Pas kau ke bapakmu. Kau akan mati. Umur 50 tahun. Ku bilang sama Tuhan, kuserahkan hidupku padamu Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang aku 55 tahun. Aku belum mati. Karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup saya. Saya juga berdoa engkau panjang umur.
Khawatirmu jangan genggam. Coba tanya, saya mau tanya, siapa yang pernah khawatir? Angkat tangan. Yang tidak pernah khawatir bersaksi di depan ini. Mungkin dia adalah malaikat yang turun dari sorga. Lagi ibadah di GB Pelita. Siapa yang pernah khawatir sampai gelisah tidur? Nggak tenang, payah tidur, angkat tangan. Oke. Siapa yang khawatir jantungnya sampai anxiety? Anxiety sampai cemas. Cepat jantungnya. Siapa yang sampai begitu? Saya pernah sampai begitu, jantungku cepat sekali. Kenapa ya? Kenapa ya? Jangan sakit jantung ya, ada apa? Sampai aku ke UGD, cek tensi normal. Cek EKG 5 kali normal. Tapi kenapa ya? Cepet. Orang yang khawatir jantungnya itu cepat denyut. Kenapa? Karena kecemasannya, ketakutannya. Saya pernah. Tapi ingat, Tuhan tidak mau kita khawatir terus. Tuhan tidak mau engkau pegang khawatirmu. Maka dikatakan oleh Mazmur Daud, dia malam-malam payah tidur. Dia dikejar-kejar Absalom. Ahitofel mengkhianati dia. Dan dia nangis sepanjang malam, sepanjang sore dia nangis. Rasa takut, rasa cemas muncul karena dikhianati. Tapi dia ambil keputusan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya, lemparkanlah khawatirmu. Itu dia. Coba saya tes sama saudara, tanya dulu sebelahnya. Terakhir khawatirmu apa? Tanya sebelahnya dulu. Tanya dulu sebelahnya. Ayolah, tanya sebelahnya. Yang terakhir apa yang kau khawatirkan? Tanya sebelahnya. Tadi kan semua kita punya khawatir kan? Oke, yang terakhir apa yang kau khawatirkan? Nggak cukup uang. Bayar cicilan. Siapa? Jangan angkat tangan ya. Siapa yang khawatir nggak cukup bayar cicilan? Nggak cukup untuk menyekolahkan anak. Khawatir masa depan. Ada orang overthinking kali. Overthinking apa artinya? Berlebih-lebihan berpikir kepada sesuatu yang belum pasti terjadi. Ingat ya, dalam kekhawatiran 100%, 80% dari kekhawatiran 100%, 80% khawatirmu nggak jadi. 80% ini tidak jadi. Apa yang kau khawatirkan sebenarnya tidak ada itu. Itu hanya permainan di imajinasimu, di pikiranmu. Dibodoh-bodohi iblis kita. 17% apa yang kau khawatirkan itu tidak seperti yang kau khawatirkan kejadiannya. Kau khawatirkan 10 misalnya nilainya. Ternyata yang jadi hanya 2 atau 1. 3% jadi seperti apa yang kau khawatirkan. Jadi dari 100% itu hanya 3%. 80% gak ada itu yang kau khawatirkan. Itu hanya imajinasimu, pikiranmu terlalu jauh, terlalu over. Terlalu kau pikirkan. Alkitab bilang jangan khawatir, hiduplah sehari demi sehari. Lihatlah burung di udara dia pelihara, bunga bakung dia hiasi. Jadi Tuhan bilang, lihat bagaimana Allah memelihara burung di udara. Bagaimana Allah memelihara bunga bakung di udara. Apalagi engkau anakku. Kita anak Tuhan. Mana ada bapak mama membiarkan anaknya gak makan. Mana ada bapak mama membiarkan anaknya minta-minta. Mana ada bapak mama yang senang melihat anaknya miskin, susah. Tuhan memelihara kita. Jangan genggam khawatirmu. Sekarang siapa yang pernah khawatirnya itu sampai sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Itu namanya menggenggam. Coba tes. Mungkin ada khawatirmu yang pernah pengalaman. Coba pegang sesuatu yang kau anggap itu adalah khawatir yang pernah kau alami. Coba pegang, genggam sesuatu. Misalnya pegang pulpen, pegang HP, pegang ini. Kalau nggak ada yang kau pegang, peganglah angin, alogo. Pegang. Nah saudara, nah ada sesuatu yang pernah kau khawatirkan. Ini contoh, ayo coba pegang. Apa yang kau anggap khawatirkan itu katakan
Gak cukup uang, gak cukup cicilan, gak cukup nanti anakku sekolah, kayak mana bayar ini, kayak mana nanti jodohku, bagaimana pekerjaan, jangan-jangan aku gak punya keturunan. Sekarang coba tes, khawatirmu semakin kau pegang kuat. Yang punya tangan, yang gak punya tangan gak usah lakukan ini. Yang punya tangan coba tes, coba genggam kuat, genggam, bukan diginikan Kak, genggam kuat, genggam. Genggam kuat, lebih kuat, lebih kuat. Kuat, ibu Tuhan mudu gugu. Kuat, lebih kuat lagi. Sakit? Sakit. Coba belajar lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Serahkan khawatirmu. Di sini katakan serahkanlah khawatirmu. Dalam bahasa aslinya lemparkan. Jadi kalau ini khawatirku, khawatir sakit penyakit yang kualami, khawatir tentang keuangan, khawatir masa depan, jangan genggam khawatirmu. Tuhan gak mau. Tuhan mau engkau katakan serahkan kepadaku. Lemparkan, lemparkan, lemparkan. Dipegang oleh Tuhan. Kebetulan baju putih. Kalau baju hitam setan. Contoh, ini lemparkan. Khawatirku, ku lemparkan. Bilang sebelahnya, lemparkan khawatirmu. Bilang sebelahnya, lemparkan khawatirmu. Bukan yang sebelahmu kau lempar, bukan. Lemparkan khawatirmu. Saudara, coba kita lihat 1 Petrus 5. Poin yang pertama, kita belajar. Melepaskan bukan memikul sendiri. Tuhan tahu kita tidak kuat. Tuhan tahu keterbatasanmu. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa di situ artinya tidak hanya dirimu yang punya suami selingkuh. Banyak di ruangan ini pun ada. Usapalah kau lihat. Kepo. Serius, tidak hanya dirimu istrimu selingkuh. Banyak yang istrinya selingkuh. Bahkan survei berkata dari 10 pernikahan, 7 kena selingkuh. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Ngeri anak-anakku dengar. Kalau engkau dengar khotbahku ini, ngeri dalam pernikahan. Makanya berhentilah kau melihat cowok-cowok yang tampan-tampan itu. Berhentilah kau. Carilah cowok yang takut Tuhan. Carilah cowok yang setia padamu. Yang bertanggung jawab. Berkhianat itu udah seperti menular kemana-mana. Rata-rata. Ini penyakit pernikahan zaman now. Nah saudara, pencobaan-pencobaan yang kau alami itu, coba tadi bang, 1 Korintus 10 ayat 13, adalah pencobaan biasa. Ini yang lebih pentingnya adalah yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Sama-sama dibaca pada waktu 1-2 ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba ganti kata kamu saya ya. Saya ya. Pada waktu saya ya. Coba dibaca ya. Yang bisa membaca aja membaca. Yang gak membaca gak apa-apa. Berarti dia belum lulus membaca. Pada waktu saya dicobai. 1-2 ya. Pada waktu saya dicobai. Ia akan memberikan kepada saya jalan keluar. Sehingga saya dapat menanggungnya. Bilang sebelahnya, engkau dapat menanggungnya. Jangan khawatir, bilang sama dia. Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Amin. Berapa banyak yang percaya Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Maka saya terlalu percaya semua masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu kita lebih kuat dari masalah itu. Harus gitu tanamkan. Engkau dalam Tuhan lebih kuat dari masalah itu. Itu. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berkata, masalah yang kau hadapi bersama Tuhan Yesus akan mendatangkan kebaikan. Kalau engkau terpanggil mengasihi Dia, terpanggil melayani Dia. Oleh karena itu, 1 Petrus 5 ayat 7.
1 Petrus 5 ayat 7, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Serahkanlah, lemparkanlah, campakkanlah, kasihlah. Jangan genggam terus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Supaya saudara pulang-pulang dari tempat ini, jangan lagi khawatir. Jangan tinggal dalam khawatir. Jangan tinggal dalam overthinking. Bilang sebelahnya, don't overthinking. Don't baper. Filipi 4 ayat 6 sama kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Terus, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa di antara saudara yang pernah kehilangan HP, ketinggalan HP, angkat tangan. Yang pernah. Yang gak pernah HP-nya ketinggalan, maju ke depan. Orang-orang hebat itu. Siapa yang pernah kehilangan HP, angkat tangan. Oke, kehilangan pasangan. Pernah ya kita kehilangan HP lah ya. Saya asal lihat orang kehilangan HP, langsung seperti mau mati rasanya. Ih, HP-ku. Ayo coba tes dulu ketika kau kehilangan HP. Apa yang kau lakukan kira-kira waktu itu? Hah? Ketika katakan HP-mu kehilangan 1 jam. Apa yang kau lakukan? HP-mu hilang. Tes dulu. Menangis. Apalagi? Mau mati. Karena sepertinya nyawanya di sini. HP-ku. Iya, HP-ku. Belok. Kita putar cepat. Tabrakan terus. Gara-gara HP-nya tinggal. Aduh, saudara, saya mau katakan, bisakah saat HP-mu hilang bersyukur? Kan tadi Tuhan bilang begini, coba dengar ayatnya, ayat 6. Ayat 6 kan dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika HP saya hilang, bisakah saya bersyukur? Ya, kau dulu lah yang hilangnya, jangan aku dulu. Saudara, kuat kali dia bilang, bisa. Aku ikhlas kok bang, duluan abang yang hilang HP-nya. Nah saudara, tapi saya mau tanya, ketika HP saya hilang, bisakah saya bersyukur? Bisa. Saya bersyukur. Ketika dompet, siapa yang pernah ketinggalan dompet, kehilangan dompet? Pernah? Bisakah bersyukur kehilangan dompet di pajak, di pasar? Bisa? Bisa. Tuhan, aku bersyukur. Aku kehilangan dompet, Tuhan. Sambil nangis ini. Kau tahu cicilanku. Bahkan jula-jula pun harus kubayar. Jula-julanya di dompet itu, Tuhan. Aku bersyukur. Mungkin ada orang yang lebih pintarnya kalian. Mungkin ada orang yang lebih membutuhkan uang itu, Tuhan. Bersyukur kan? Bersyukur. Dan sekaligus meminta sama Tuhan. Tuhan, kalau dompetku sudah hilang yang lama, itu tandanya kau mau mengganti dompet baru. Beserta isi-isinya. Lewat pekerjaanku, engkau berkati. Bukanlah berarti tiba-tiba dompet turun ke kepala kita. Kalau sempat 1 goni, ditimpa dompetlah dirimu. Artinya apa? Bisa bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang diinginkan Kristus. Jadi Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Saudara, saya mengajak sama saudara, untuk saudara belajar, jangan menggenggam, serahkanlah khawatirmu. Melepaskan khawatir. Jangan genggam, karena apa yang kau khawatirkan itu jadi padamu. Itu Ayub 3 ayat 25. Apa yang kau khawatirkan, kalau aku khawatir, jangan-jangan aku mati muda, bisa mati muda. Jangan-jangan aku kanker, bisa penyakit kanker. Jangan-jangan aku gak punya jodoh, betul kau gak punya jodoh. Jangan yakini.
Kecuali kalau ada di antaramu yang punya keinginan menjadi biarawati. Pastor, memang itu, gak menikah. Tapi kalau engkau masih mau menikah, jangan kau melihat di cermin, kok gak laku-laku yang satu ini. Jangan, perkatakan yang baik. Katakan jodohku on the way. Katakan aku sedang, betul aku sakit, tapi dalam nama Yesus aku bisa sehat. Engkau khawatir gak punya rumah, engkau beriman dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaanku. Tuhan berkati aku kerja keras, kerja rajin, disiplin. Aku percaya aku bisa punya rumah. Punya keyakinan. Hidup ini kata Alkitab, jadilah keyakinanmu. Itu Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kau pikirkan itulah jadi hidupmu. Apa yang kau pikirkan itulah jadi hidupku. Hati-hati apa yang kau pikirkan. Jangan sembarangan bisa masuk apapun ke pikiranmu. Harus kau filtrasi. Harus engkau saring. Gak boleh sembarangan masuk apa yang kau pikirkan. Apalagi menjelang tidur. Menjelang tidur itu penting engkau memikirkan yang baik. Menjelang tidur itu penting engkau memikirkan firman nomor 1. Itu yang saya latih. Menjelang tidur saya merenungkan firman. Satu ayat saya ulang-ulang mau tidur. Tidur. Satu ayat. Kalau kau bilang gak cukup Pak. Terserah, kalau kau satu Alkitab terserah. Boleh. Saudara renungkan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Apa yang harus kita pikirkan? Syaratnya ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Katakan semua yang benar. 1, 2 ya. Semua yang mulia. Yang adil. Yang suci. Yang manis. Yang sedap didengar. Kebajikan. Dan patut dipuji. Itu yang kupikirkan. Bilang sebelahnya, jangan pikirkan yang buruk. Jangan pikirkan yang najis. Jangan pikirkan hal-hal negatif. Bilang sama dia, tos kiri kanan, jaga pikiranmu. Jaga pikiranmu. Itulah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Mana lebih sering kau jaga? HP atau hatimu? Itu yang salah. Harusnya kita lebih banyak menjaga hati. Kalau orang yang menjaga hati tidak sakit hati. Saya paling jaga hati saya. Saya nggak bisa menjaga mulut orang. Betul? Halo, kita nggak bisa menjaga pendapat orang kepada kita. Capeklah kalau kita memikirkan pendapat orang semua. Mana bisa kita jaga itu? Ku jaga hatiku. Supaya jangan bobol. Supaya jangan sakit hati. Ku jaga. Karena sakit hati itu racun. Sama dengan seorang kiper. Dia jaga gawangnya. Dia jaga. Dia jaga. Kan kemarin baru main Indonesia. Sampai gawangnya digini-gini kan dia. Mungkin tadi jumping gak tahu lah. Pokoknya miring ke kanan, miring ke kiri. Kan begitu kan kiper kan. Baru gini-gini dia. Menjaga apa ini? Jaga gawang. Supaya jangan gol. Kutanya, bisakah engkau menjaga pikiranmu hati-hati? Misalnya ada orang berpendapat samamu, jelek kau. Gak laku kau. Kau jaga pikiranmu. Jaga. Seperti kiper tadi. Jaga. Oh jelek kau. Tung. Oh kau gak laku-laku. Tung. Hancur kau. Tung. Mati kau. Tung. Kau gak mungkin sukses. Tung. Tolak. Ada orang yang bodoh loh. Dia izinkan gol. Pikiran negatif. Kau tidak laku-laku. Direnungkannya siang malam. Dia lihat cermin. Cocok, gak laku-laku. Percaya gak aku bilang ini? Ada orang gak menjaga hati. Jadi sakit hatinya dibawa-bawanya terus. Dia bilang, aku sakit kali hatiku sama dia.
Itu kejadian 2020. Kejadian 2020, masuk 2026 nanti, dia tetap sakit hati. Lu Janai, capek kali lah kau bro. Jangan biarkan satu detik pun sakit hati nginap di hatimu. Itu saya. Saya bisa mengubah hati saya. Saya tidak bisa mengubah mulut-mulut kalian. Mana bisa kau ubah? Tolonglah ya, katakanlah aku baik. Katakanlah kok aku bagus sekali tadi. Katakanlah aku ganteng. Katakanlah aku ini orang hebat. Capek kali aku. Yang bisa kujaga hanya hati. Jaga. Jaga hati. Jangan pikirkan yang negatif. Apalagi mau tidur. Supaya tidurmu jangan dikejar kuntilanak. Jangan percaya yang negatif kepada dirimu. Alkitab bilang, jadilah seperti apa yang kau percayai. Percayai, sama-sama katakan, masa depanku penuh harapan. 1, 2 ya. Masa depanku penuh damai sejahtera. Aku naik tidak turun. Hidupku ke depan melimpah tidak kekurangan. Aku menjadi berkat bagi orang. Anak cucuku diberkati Tuhan. Aku semakin sehat, panjang umur. Itu ucapkan dengan iman. Bahkan kalau engkau berkaca anak gadis, bilang, aku cantik. Karena selama ini kau sudah bilang dirimu, jelek kali aku ya. Cobalah kalau kau bilang kau jelek kali, maka kau lihat di kaca itu siapa yang muncul. Nenek lampir. Aku berdoa saudara, mari serahkanlah khawatirmu. Serahkanlah. Saya kasih analoginya seperti ini. Coba Lex berikutnya, PowerPoint. Doa sejati adalah menyerahkan, bukan sekedar menyebutkan. Sering sekali kita hanya doa, Tuhan, kuserahkan usahaku Tuhan. Aku percaya usahaku maju Tuhan. Kuserahkan kesehatanku Tuhan. Kuserahkan pendidikanku, lamaranku. Kuserahkan sama Tuhan. Kuserahkan. Sering sekali kita hanya asbun. Kita tidak realisasi menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang khawatir. Bukankah Tuhan undang kita? Serahkanlah khawatirmu. Lemparkanlah khawatirmu. Jangan genggam. Berapa banyak lagi ayat yang mau kita baca. Serahkan khawatirmu. Tapi kita gak puas. Kita mau genggam. Kita tetap tinggal dalam kekhawatiran. No. Gak ada bapak yang menginginkan anaknya khawatir terus. Karena ketika kita khawatir, hormon-hormon buruk akan muncul. Khawatir itu adalah racun, toksik. Bahkan kalau engkau berjumpa dengan orang khawatir terus-menerus, engkau berjumpa dengan orang toksik. Kekhawatiran tidak menambah sehasta jalan hidupmu. Dan kekhawatiranmu merugikan orang lain. Karena Tuhan tidak mungkin engkau jadi berkat kalau engkau menjadi orang khawatir terus. Kekhawatiranmu merugikanmu. Karena Alkitab katakan dalam Matius 6. Kekhawatiran tidak menambah sehasta jalanmu. Sehasta itu berapa? Setengah meter. Hidupmu gak pernah maju. Engkau akan di padang gurun berputar terus. Kekhawatiranmu merugikan orang sebelahmu. Coba berdiri bang. Segitu. Kalau aku khawatir terus. Ini bestie. Teman baikku. Asal kami duduk makan sama. Duduk makan bang. Makan pangsi bang. Makan pangsi kok kayak gini. Perdia dong. Centerman. Gini lah. Oke. Minum bang. Minum. Oke. Enak kami makan? Enak. Bisakah ini jadi buruk? Bisa. Mulai. Kau begini bang. Kayak gini bang. Aku susah kali bang. Kayak mana bang ya? Kurasa anakku masa depannya hancur. Terus kau tanya anakmu umur berapa? Anakku masih umur 5 tahun. Aku takut dia gak punya jodoh. Overthinking. Karena aku lihat banyak kali perempuan gak punya jodoh bang. Aku tambahin lagi sama dia. Kan udah mulai berhenti dia tangannya kan. Kenapa? Karena dia toksik. Orang khawatir itu toksik, racun. Terus aku tambahkan lagi. Bang, kurasa besok aku gak ada uang lah bang. Mana lagi jatuh tempo lagi bang, cicilan Honda.
Udah datang bang, tagihan. Bisa nggak pinjam bang? Tambah, apa mau kau kasih? Sekali dikasihnya lah. Tapi kalau tiap jumpa, iya bang, besok bayar cicilan rumah lagi bang. Stres dia. Dikasihnya lah cicilan rumah lagi. Besok lagi bang, mertuaku datang, nggak ada makanan bang. Bisa nggak bang? Bantu. Perhatikan orang khawatir. Toksik. Kira-kira aku tanya, dia masih mau ketemu saya? Duduk bang. Itu, orang khawatir itu toksik. Kalau engkau khawatir, engkau minum racun. Tuhan gak mau kau minum racun. Tuhan mau kau sehat. Tuhan mau kau bersyukur. Tuhan mau kau semangat. Tuhan mau kau sukacita. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang semua orang. Marilah kepadaku. Matius 11 ayat 28. Undangan Tuhan. Apa kata Tuhan? Marilah kepadaku. Sama-sama saudara ya. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Diundang Tuhan kalian tiap hari. Makanya setiap bangun pagi berdoa. Cari Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kalau mau nangis, nangiskan sama Tuhan. Itu yang dibuat Daud. Walaupun dia raja, dia menangis. Serahkan sama Tuhan. Saya beri tadi contoh perumpamaan. Sini bang, sama Bang Yogi. Saya beri contoh. Kasih dulu Bang Yogi menghuti, memikul soban di Sipultak. Sipultak ada ya? Nah, huti soban. Pikul. Kemudian datang terus jalan bang. Berat. Udah mulai sampai 1 kilometer mulai terhoyong-hoyong. Udah mulai jatuh bang. Berat. Dia menghuti sambil senyum-senyum. Aneh juga ini. Namanya orang berbeban berat kan mukanya merintih lah gitu lah. Merintih. Oke, udah capek kali. Tiba-tiba lewatlah si Jaul Top. Bawa pickup. Si Jaul Top bawa pickup. Dilihatnya lah si Ramses Gultom. Apa kau bilang sama si Ramses? Ya. Ayo Lai katanya. Ayo Lai ikut sama aku di pick up Lai. Naiklah dia di pick up. Oke, terus bawa mobil naik daki. Naik ke atas terus daki. Kau pun makin goyang. Bukan gitu ceritanya. Kan makin naik mobil kau makin goyang-goyang lah. Nah, goyang-goyang. Baru kau lihat. Terus apa bang? Kau lihat bang dia. Letakkanlah kayunya, kata supir. Kata si Jaul Top, letakkanlah kayunya. Letakkan dia. Baru kau bilang apa? Lega. Dia merasa lega. Kenapa? Bebannya diletakkan dia. Lihat, ini contoh. Silakan duduk kembali. Mereka memberikan contoh. Begitulah kita sering ikut Tuhan. Tuhan udah bilang, serahkan. Enggak, kau pegang. Serahkan, biar bisa kau tidur. Enggak, aku suka enggak tidur. Jugal, jugul. Past tense, present tense. Ada enggak orang jugal? Dia Tuhan bilang serahkanlah. Enggak, aku suka. Kau udah enggak makan, enggak apa-apa. Biar aja aku mati. Cowokku berkhianat, biar aku mati. Terlalu cantik kok mati. Serahkan khawatirmu. Kalau pergi si Tigor, datang si Tagor. Bawa Batagor. Kenapa kau tangisi si Tigor? Enggak. Betul, kan banyak begitu perempuan. Kau tangisi yang sudah pergi. Serahkan sama Tuhan. Kau harus bilang, Tuhan aku bersyukur Tuhan, aku percaya. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terbaik Tuhan berikan kepadamu. Gampang aja sebenarnya dek. Kalau ada cowok meninggalkanmu, buktinya itu enggak dari Tuhan. Itu aja. Apa kau tangisi? Daripada kau ditinggalkan setelah menikah, lebih bagus ditinggalkan sekarang. Jadi kalau ada si Jonathan berkata, kutinggalkan kau Rahel sekarang. Bilang, memang kau bukan dari Tuhan. Pergi kau sekarang. Itu.
Jangan ketika Jonathan bilang, Rahel, ku tinggal kamu sekarang. Janganlah bang. Apa salahku bang? Ku baik-baik. GoFood tiap minggu. Barang terus ku kasih sama abang COD, aku yang bayar. Nggak usah. Percaya aku bilang. Kalau ada cowok meninggalkanmu, gampang aja. Dia bukan dari Tuhan. Nggak usah kau nangis, terlalu mahal air matamu. Terlalu cantik, kau berlinang-linang, nggak usah. Biarkan Tuhan merencanakan yang terbaik bagimu. Bersyukur. Poin yang kedua, yang terakhir. Alasan ketika kita berserah kepada Tuhan, Allah setia memelihara orang benar. Orang benar bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah. Semua orang bisa stres, semua orang bisa khawatir. Tapi bedanya anak Tuhan apa? Tuhan menopang kita. Tuhan memberi damai kepada kita. Tuhan menjaga langkah kita. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai pada masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Kamu akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan sama orang benar. Tuhan menggendongmu. Saat ada badai, ada persoalan, Tuhan berjanji. Ibrani 13 ayat 5, tidak pernah meninggalkanmu sedetikmu. Ingat, Tuhan berjanji engkau tidak pernah sendirian. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai kepada ayat yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak biarkan kau jatuh, tergeletak. Sempoyongan iya, tergeletak no. Tangan Tuhan menggendong engkau. Saudara, pernahkah kau dengar tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Beberapa di antaramu langsung ingat kematian. Seperti lagu kematian ini. Tidak, ini lagu yang sangat menguatkan kita. Tiap langkah kita diatur Tuhan. Tuhan tolong kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin.